aku pengen jadi orang Indonesia pertama yang dapat Nobel ekonomi terutama gitu. Kenalkan, aku Habib Furqoni Andrianus, alumni dari Economics, ilmu ekonomi IPB. Kalau Habib yang maunya atau dipaksa dulu sama orang tua nih? Oke, sebenarnya gini sih, Bang. Jujur aja ya, pasti sebenarnya orang dalam itu penting gitu ya. Apa sih punchline bagi seorang Habib diterima sama LPDP? Aku mikirnya gini, Bang, terutama sebagai orang Minang ya gitu. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini special guest again ya, as a worthy LPDP. Way to go. Udah selamat, sudah lulus LPDP ya, di batch terakhir di tahun 2023. Yes, sebelum itu kenalan dulu dong Habib sama audien kita, sama timers nih, kita semua timers. Thank you Bang Melki kesempatannya, selamat siang juga teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan aku Habib Furqoni Andrianus, alumni dari Economics, ilmu ekonomi IPB, angkatan 2018 gitu. Jadi baru lulus 2022 kemarin, sempat eksplorasi dulu tentang karir, persiapan segala macamnya, dan insya Allah nanti akan start intake di 8 Agustus 2024 ini di NUS, National University of Singapore, di Master of Economics. NUS itu, if I'm not mistaken, is number 11 in the world QS rank. Number 8. Number 8? Yeah. Oh, top 10 ya. Top 10 university ya. Dari ribuan universitas dunia, kamu berhasil masuk number 8 di kampus nomor 8, maksudnya QS rank, dan luar biasa. Number 1 in Asia juga sih. Number 1 in Asia. Saya agak skeptis nih sama NUS. Maaf ya. Nanti gue jelasin kenapa. Nah, Habib, ini alumni dari IPB ya. IPB. SMP di mana dulu? SMP dulu di Perguruan Islam Arisalah, di Padang. Salah. Pesantren. Pesantren. Bisa ikut besok santri juga nih caranya. SMA-nya di? Dulu sempat 2 tahun di SMA Karisma Bangsa di Tangerang Selatan, terus pindah ke SMA 12 Padang. Oh, akhirnya tamat di SMA 12? Iya, tamatnya di SMA 12. Oke, kenapa pindah? Can you say a little bit long story regarding this ya? Alhamdulillah dulu waktu dari Padang ya ke SMA Karisma Bangsa ini dapat beasiswa. Beasiswa jadi dari? Dulu itu menang OSN, dapat medali perak gitu. Di nasional? Iya, jadi perwakilan Sumatera Barat, alhamdulillah dapat medali perak. Terus ditawarkan lah beasiswa di SMA ini gitu. Selama sebenarnya full study sih di 3 tahun. Tapi namanya anak muda gitu kan, kayak cukup. Darah muda. Darahnya para remaja. Darah revolusi dan kawan-kawannya gitu. Jadi kayak cukup kurang lah attitude-nya waktu itu gitu. Jadi sebenarnya nggak attitude, Beb. Itu juga sama pengalaman mau. Kita itu sebenarnya bukan darah muda, Bib. Kita terlalu open minded, sehingga kita menyampaikan straight to the point. At the end, ya bersyukur sih Bang gitu. Karena kalau nggak pernah ngerasain itu, kayaknya nggak bisa kayak sekarang juga gitu. Betul. Jadi lebih, selalu ada hikmah ya. Ada hikmahnya lah. Tapi emang waktu itu mungkin ya cukup galau lah jadinya gitu. Nah, jadi waktu kelas 12 pindah ke Padang di SMA 12, alhamdulillah menamatkan di SMA 12 ini. Tapi mungkin itu juga cerita takdirnya. Kayak walaupun pindah kelas 12, alhamdulillah ketika keterima di IPB itu jalur undangan gitu. Oh, SNMPTN. SNMPTN. Oh, namanya banget dulu zaman Abang namanya PMDK. Itu SNM apa gitu ya. Sekarang UTBT apa? Aduh. Susah lah setiap generasi akan berbeda istilah, terminologi. Dan dapat undangan. Dapat undangan di IPB, dan uniknya waktu itu di ekonomi itu cuma nerima 45 orang. Wow. Nah, dan dari IPB itu sebenarnya kita bisa lihat nih urutan kita keterima itu dari NIM. Dari NIM, nilai NIM, nilai bukan, ujian. nomor induk mahasiswa. Oke. Dan kebetulan aku itu nomor 45 gitu. Dari 45 orang diterima gitu. Jadi emang exactly ya. Iya gitu. Straight to the line. Oke. Terakhirnya lah gitu. Nah, jadi di sana kayak dulu udah pernah ngerasain kayak cukup kurang attitude-nya, terus juga kayak ternyata dampaknya cukup besar ke karir segala macam. Jadi di kuliah ini lebih diperbaiki lah gitu. Betul sekali. Exactly. Nah, penelitian dari Andrin Jolie, researcher dari Prancis, yang pertama adalah someone that I can trust. That's the first thing that employer try to find employee, even me, ya. The second one, attitude. Attitude number second. Jadi dua hal ini tolong menjadi highlight as a soft skill. Kalau hard skillnya kayak ekonomi itu ya, we can train someone else gitu ya. Nggak pinter-pinter amat, bisa lah di training. Tapi kalau masalah someone that I can trust and then attitude, that's a basic important thing. Oke, kemudian kuliah di IPB, cum laude, summa cum laude. Lulusan terbaik sih. Oh, terbaik. Sebenarnya kalau Habib waktu itu ada beasiswa Indonesia Maju, Habib bisa dapat beasiswa S1 ke luar negeri. Tetapi program itu ada di tahun 2020. Tapi nggak apa-apa juga. Habib tamat tahun berapa? 2022. Tahun SMA-nya?
tamat SMA 2018. Oh, berarti belum. Tapi alhamdulillah waktu sebenarnya waktu kuliah itu aku juga ngerasa kayak IPB itu terkenal dengan UKT paling mahal. 12,5 juta. Maaf, nggak boleh waktu itu 10. 10. Iya. Oke. Nah, jadi kayak ya cukup berat lah ya gitu buat orang tua juga. Jadi kayak kita kalau bisa ada yang gratis atau iya, tapi bukan yang kurang mampu ya, tetap ada prestasi gitu. pasti dong. Nah, Terus alhamdulillah waktu kuliah itu dapat beasiswa dari Kemendikbud juga. Oh, Kemendikbud. Beasiswa unggulan waktu itu. Oh, beasiswa unggulan Iya. yang parsial berarti. Bukan, full tuition. Full Full tuition, tuition, fee and uang living jajan, uang buku, ya mirip-mirip LPDP lah. LPDP. Oke, itu tapi nggak luar negeri kan? Enggak, dalam negeri gitu. Nah, sekarang tuh terbuka sekali kesempatannya. Iya. As long as you get at least a silver or bronze, itu ya perunggu, kamu bisa ikut seleksi beasiswa yang maju. Nah, Sumatera Barat ini masih nomor 1 di Indonesia, Bib, kalau skala rasio. Jadi Sumatera Barat itu tahun 2022 tuh berhasil memenangkan most kompetisi apa aja ya, nggak hanya OSN tapi lomba tari, nyanyi, Kerajaan semuanya itu 134 orang. Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk kita kurang lebih 5 juta sekian, itu masih rasionya 1:36.000 orang. Tertinggi yang berprestasi adalah Jawa Timur. Wajar karena 55 juta orang. Tapi jumlahnya 748 orang. Kalau dibagi tetap rasionya masih Sumatera Barat. Saya masih pride become Minangkabauis. Minangkabau ya, karena masih teruji, masih fakta berbicara bahwa Sumatera Barat secara rasio masih nomor 1 di Indonesia. Wih. Bangga ini Minangkabau. Orang awak ya. Oke, akhirnya tamat lulusan terbaik. Iya, alhamdulillah terbaik. Terus juga selain tadi itu juga di beasiswa unggulan Kemendikbud, alhamdulillah dapat juga dari XL Future Leaders. Jadi dari XL itu emang ada program CSR-nya untuk development soft skill gitu, karakter development juga selama 2 tahun gitu. While you doing your bachelor. Iya, jadi selama kurang lebih 2 tahun program itu ada sekitar 10 kelasnya gitu. Jadi kayak 10 semacam mata pelajaran. Bukan, jadi emang ada 2 hari full kita ada kayak camp-camp yang gitu lah Bang gitu. Bootcamp. Iya gitu, selama 2 tahun itu gitu. Dan alhamdulillah dari sana jadi belajar banyak network teman-teman yang high achiever di seluruh Indonesia juga gitu. Terus juga kayak dipersiapkan juga lah untuk karir nanti kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan gitu, kayak mau nyobain sebagai dunia consulting kah, FMCG kah, banking dan segala macam, udah dapat exposure duluan juga gitu. Dan alhamdulillah waktu itu juga aku tipikalnya bukan orang yang high achiever atau misalkan orang yang sangat-sangat sosial atau enggak, tapi lebih mencari work life balance gitu. Jadi kayak prestasi ada, secara secara leadership juga pernah jadi ketua organisasi di kampus gitu. Terus juga pernah kegiatan sosial juga jalan gitu. Jadi kayak kita mencari titik tengahnya aja sih Bang gitu. Wow. Is that come through from your heart? I mean like that really you want or your parents try to design you become Habib now, or is it okay I want to do it? Saya mau kok ngelakuin itu gitu. Ada kemarin saya wawancara satu anak yang mau ke Amerika, binaan terbudaya SMA, itu udah kelihatan dia yang maunya. Nah kalau Habib yang maunya atau dipaksa dulu sama orang tua nih? Oke, sebenarnya gini aja sih Pak. Dari orang tua tuh dari dulu sebenarnya ditanamin gitu. Orang-orang hebat itu sekolahnya ke luar negeri gitu. Orang-orang hebat tuh dulu tuh di Harvard bilang gitu. Harvard, ya. Nah, namamu Habib Harvard kan sama-sama bisa nggak gitu. Jadi tipikal dari orang tua tuh emang selalu nge-challenge gitu. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang pun kebentuk mentalitas itu gitu. Kayak semakin di-challenge semakin semangat jadinya gitu. Karena kayak lihat opportunity kayak gimana sih gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin di awal-awal orang tua yang ngarahin gitu. Karena kan orang tua yang lebih tahu lah di awal gitu. Tapi makin kesini ngerasa kayak kalau emang enjoy aja sih gitu, kayak anaknya nggak cepat puas gitu. Kayak misalkan nih udah punya karir juga gitu, ya mungkin beberapa orang bilang kayak kok mau resign, kok mau lanjut studi segala macam gitu loh. Betul. Tapi aku liatnya Gary V juga sih Bang, kayak gimana dia ya udah gitu, in your 20s tuh coba dulu semuanya, eksplorasi dulu semuanya gitu. Baru nanti dipilih-pilihnya di umur 30-an, 40-an aja gitu. Wow. Luar biasa ya seorang Habib. Achievement SMP, SMA, kuliah, and then sebagai awardee LPDP. Guys, do you reckon that he deserve for this scholarship? Oke. Sebelum ke sana, saya mau nanya dulu, Bib. Di sepanjang sampai titik ini ya, itu yang paling berperan menurut Habib itu orang tua. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, seperti apa ya peran orang tua? Yang kedua, ada nggak tokoh yang kadang biasanya saya admire someone gitu. Nah, kalau Habib siapa kira-kira? Pertama pasti tentu dari orang tua sih Bang gitu, karena nggak cuma orang tua sih, orang-orang terdekat keluarga dan lain sebagainya juga gitu. Karena kayak kalau bukan karena doa mereka ataupun kayak
support dari mereka nggak belum tentu juga sampai sekarang gitu. Karena kayak kan pernah ups and down juga gitu. Apa-apa pasti minta nasihat atau apapun ke orang tua juga gitu. Nah, jadi di sana sih kayak dapat supporting yang kerasa sih gitu. Dan kebetulan orang tua juga dari awal itu pengennya anaknya lanjut sekolah gitu. Jadi waktu anaknya mau nyoba karir dulu, selalu didoain jangan betah-betah lama-lama gitu. Cepat dibolak-balikan hatinya. Sekolah gitu. dulu ya, disuruh sekolah dulu ya. Nah, ini anak saya lagi saya training nih sekarang ya. Dia masih kelas 2 SMP. Dia yang kameran belakang saya nih. Itu part of. Abi digituin juga sama orang tua dulu ya? Kalau orang tua lebih kayak coba gitu, tapi kasih yang terbaik gitu. Masa, gitu. Ya masa nggak bisa sih, masa ini sih. Oke. Coba nah tuh kali sebagai kameramen tolong jangan main-main ya kamu liatin ini prosesnya, ini part of your learning ya. Oke Habib, kalau tokoh yang menjadi idola Habib di Indonesia siapa kira-kira? Sebenarnya banyak sih Bang, nggak bisa satu dua tokoh aja. Oke, yang ekonomi. Ekonomi lah ya. Pastinya Nanti satu leadership dan satu ekonomi. Kalau yang Ibu Sri Mulyani tentunya gitu sebagai hebat, ya. ekonomi ya gitu. Mana beliau itu ya bisa dobrak lah gitu, kayak ekonomi Indo itu bisa di level internasional gitu. Direktur di World Bank gitu, di IMF juga gitu. Sampai akhirnya memang jadi bendaharanya nasional lah gitu, bendahara Indonesia, Menteri Keuangan gitu. Dan dari sana kayak kan gak gampang ya ngurus negara sebesar Indonesia gitu. Kalau US kan sebenarnya enak tuh, negaranya satu benua aja, satu kontinen gitu. Indonesia nih paling susah sebenarnya karena 17.000 pulau. 17.000 pulau, tiap pulau beda-beda masyarakatnya. Betul, gitu. culture-nya beda. Iya. Dan beliau yang jadi tulang punggung di bagian keuangan kita gitu. Jadi sangat admire beliau juga di bidang ekonomi juga gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat nih, kalau kan aku ibaratnya sekarang shifting ke akademisi, itu yang paling mirip itu orang yang nama sama kayak aku lah, almarhum Habibie gitu. Karena kan ya coba kalau ditanya sekarang siapa sih ilmuwan Indonesia, pasti bilangnya Habibie lagi. Padahal udah berapa tahun berlalu itu gitu. namanya akan dikenang berabad-abad. Iya. Gitu. Dan presiden yang paling keren menurut saya karena apa, berhasil menurunkan dolar 16.000 sekian, 15.000 ya waktu Krismon ke 9.000 sekian. Tapi itu di denial sama a lot of people. Nah, somehow we don't know, that's political. Nah, ini pertanyaan berlanjut sebenarnya. Ya karena menurut saya ada dua cara kita masuk ke nasional. Itu yang pertama adalah political exposure people. Semuanya apa kamu terexposure dengan politik, you will be that one. The second one is how your ambient or atmosphere around ya, circle siapa. Kalau circle-nya udah Tom Slembong gitu ya, circle-nya udah yang gitu-gitu deh ya. Nah itu Anda akan mudah di-recognize. Ditambah dengan gelar tamatan Harvard, Oxford, MBA Stanford gitu ya. Karena ya jujur aja kan pasti sebenarnya orang dalam itu penting gitu ya. Yes, karena ordal. Iya, ordal itu bukan berarti kayak kita kolusi ya gitu atau nepotisme. Nah, yang nepotisme itu salah kalau misalkan merugikan orang lain gitu. Tapi tentu kita bakal milih orang yang kita kenal lah gitu, yang sering ngopi bareng kita, sering ngobrol sama kita. Kalau ada apa-apa kita tahu ngejarnya gimana gitu. Maka dulu aku waktu jadi pernah ketua organisasi, aku milih yang leader-leader itu dari orang dalam semua gitu. Karena kenapa kayak gitu? Ya biar gampang aja, misalkan mereka ngilang, aku tahu ngejar mereka di mana, segala macamnya gitu. Dan ibaratnya kita udah banyak komunikasi sama mereka juga, banyak ngopi juga sama mereka, tahu visinya arah kemana, itu lebih baik sih menurutku gitu. Nah, dan tadi gitu, untuk masuk ke circle level dunia lah, konglomerat itu, tentu kita salah satu hal yang bisa, kita beruntung lah sebagai negara developing country, banyak beasiswa untuk mengarahkan negara-negara maju itu. Karena aku ngobrol sama orang-orang yang udah negara maju, itu mereka nggak ada beasiswa kayak kita gitu. Karena negara udah maju gitu ya. Jadi opportunity mereka buat memperbaiki keluarga atau keturunan itu lebih susah sebenarnya gitu. Itu namanya bird with the same color flock together. Jadi kita mencari orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama dan tahu di mana tadi. Berarti sama aja dong di circle level bawah sama level atas juga tetap menjadikan yang sama. Sama hal dengan Time Language Center yang mau jadi tutor di sini ya. Itu saya udah pantau 2 tahun sebelumnya, bisa saja kayak Miss Hasna nih dari volunteer kita Rang Mudo Pelatihan Pendidikan. Mr. Sukri dari Solo Selatan, kampung saya, achievementnya sudah terbaik juga, dan juga kuliah ke Adelaide, LPDP. Dan juga sama halnya sebenarnya, cuman kita aja belum scale up ke level itu ya. Wah, ini bakal seru ya. Tapi sebelumnya, saya mau nanya lagi nih. Wah, apa sih punchline bagi seorang Habib diterima sama LPDP? Oke, nah, aku mikirnya gini Bang, pertama sebagai orang Minang ya gitu. Orang Minang itu di awal-awal kemerdekaan banyak loh leader-leader kita yang levelnya dunia gitu. 70% the founding father is our.
tapi sekarang kok hilang. Gitu. Itu tinggal sejarah. Iya gitu. Bahkan kemarin salah satu politikus kita ya, kalau Anda tidak setara dengan Sultan Syahrir itu ya, lihat itu? Oh, kayak lupa ya. Aduh. Jadi kalau nggak sejajar Anda dengan siapa nama Sultan Syahrir ya, Sultan Syahrir ya, Anda tidak pantas duduk di situ. Ada nanti kita bisa liatin cuplikannya. Tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau dari bawah itu, Anda pergi dari demokrasi itu. Itu politikus kita nih yang sangat, menurut saya sangat ini ya, sangat out of the box ya. Saya mengagumi beliau dengan keberanian, kelantangan. Cuman memang harus ada hal-hal yang adjust lagi. Sama kayak kita, sama masih belajar. Oke, lanjutkan. Iya, jadi cendekiawan orang Minang tuh terkenal di bagian sebagai cendekiawannya gitu. Nah, Muhammad Nasir, Yamin, terus juga Muhammad Hatta. Ibaratnya dulu tuh yang berdebat di nasional tuh orang-orang kita aja gitu. Ada yang nasionalis lah, ada yang Islamisnya segala macamnya gitu. Nah itu orang-orang Minang semua. Betul. Tapi kok sekarang hilang gitu. Iya. Nah jadi sebenarnya tujuan saya pengen membangkit tentang Tarandamnya gitu. Jadi kayak orang Minang itu keren loh. Orang Minang itu punya banyak potensi. Betul. Nah dan saya pengen menjadi salah satu ibaratnya mungkin sang suryanya lah gitu. Nah jadi biar bisa membangkit jadi public figure bagi anak-anak muda Minang juga lah ini. Contoh gitu. Ya bagi anak muda ya. Wow, ini udah banyak nih ada SMP, SMA, S1, mau S2 udah banyak lesson yang didapatkan dari seorang Habib dan itu menjadi wah ini luar biasa sekali saya dapat kesempatan untuk mau mengundang seorang Habib nih ya ke sini. Jadi punchline-nya LPDP-nya apa kira-kira? Masih nggak word sentence-nya? Oke. Word sentence terakhir itu gini sih Bang, jelasin gitu kayak selain secara orang Minang gitu, bagaimana potensi di West Sumatera ini, tapi juga sebagai kita orang Indonesia tentunya gitu. Kita nggak Bhinneka Tunggal Ika juga kan. Betul gitu. sekali. Nah dan tadi gitu, ilmuwan kita terkenal di dunia itu pernah ada Habibie gitu dan itu udah sampai sekarang pasti terkenal juga gitu. Tapi kita juga cukup tragis sebenarnya, kok nggak ada ilmuwan Indonesia lain gitu. Betul. Nah jadi saya sebagai orang yang berat nih bebannya, orang Habib. Nah, namanya Nurul Habibie nih gitu kan. Habib, ya. Nah, jadi pengen menjadi seorang ilmuwan juga yang akan menggantikan Pak Habibie nantinya. Wise, tapi di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi gitu. Ya, jadi semua orang ya. Kalau tagar saya gitu Bang di sosial media itu kan the next Habibie lah gitu. Wise, the next Habibie. Berarti dreamnya itu udah tinggi banget ya. Nah, kalau Khalif apa dreamnya Khalif? To continue this business. Dia mau sekolah di Cambridge. Karena IELTS itu kan Cambridge ya. English is certified by Cambridge ya semuanya. Jadi kita coba IELTS 9. Nanti kekirim pakai bahasa Indonesia maju ke Cambridge insya Allah. Mohon doanya ya. Siap. Jadi berarti itu tadi ya. Tetapi dalam kan LPDP ada essay juga. Itu how that you address the contribute for Indonesia after finish your master. Oke, jadi kalau dibilang track record kan kita ngambil studi ini kan buat memenuhi gap antara kondisi sekarang nih. Aku udah belajar banyak hal selama ibaratnya sampai dunia kuliah kemarin dan juga dunia karir juga. Tapi ada hal-hal untuk aku menjadi akademisi atau cendekiawan level dunia itu perlu lanjut studi dulu gitu. Betul. Nah, standar untuk menjadi cendekiawan dunia ini gimana sih gitu? Aku langsung set yang paling tinggi dulu karena kalau target jangan pasang rendah lah gitu. Yes, exactly. Langsung gitu kan. Nah, aku nulis di LPDP itu aku pengen jadi orang Indonesia pertama yang dapat Nobel ekonomi terutama gitu. Nah, karena contohnya ada orang Israel aja bisa gitu. Yes. Nah, di ekonomi ada namanya Profesor Josh English, itu keren banget modeling ekonometriknya gitu. Nah, jadi walaupun dia orang Israel dia masih bisa level dunia gitu. Masa kita Muslim, nah kita harusnya bisa lebih. Kita sebagai Muslim yang track recordnya udah pernah masa-masa emasnya gitu kan. Golden Age kita. Iya, Golden Age kita pernah ada, masa sekarang kayak tumbang semua gitu. Karena kita meninggalkan sejarahnya. Nah, ya, sejarah itu akan bisa memprediksi. Seorang pakar sejarah itu akan bisa memprediksi. Sama ya oke, panjang lebar nih. Waduh, kayaknya bisa berpart dengan Habib ngomong nih ya. Nah, di LPDP akhirnya dan saya lihat nilai Anda itu dibanding awardee yang pernah saya lahirkan di Tamenggo Center
Ini nilai Anda tertinggi. Alhamdulillah. 1000 lebih gitu ya. Dan itu amazing menurut saya. Wow, ini awesome ya. Yang disusul kedua tuh lebih Sasna. Karena di situ juga ada, saya lihat perjuangan deh. Jadi Habib ini lahir seperti ini, itu nggak kerjaan bikin esai LPDP 2 hari yang lalu gitu. Tapi dia udah bangun CV-nya. Bangun CV dari SMP. SD ada juara juga. SD ikut-ikut kegiatan dia belum. Oke. Juara kelas ya? Juara kelas. Juara juga kan? SD udah juara kelas, SMP juara Olimpiade Nasional, SMA dapat beasiswa ke Turki, sekolah SMA, Turki ya? SMA ada afiliasi dengan Pasiat itu. Dengan Pasiat ya, dengan kerjasama Turki ya. Kerjasama Turki, terus di situ juga kerja keras kan. Untuk dapat itu dia harus juara nasional dulu. Terus yang kedua untuk S1 dia jadi lulusan terbaik, tentu udah painful juga lah. Siapa aja kayak painful sih belajar gitu ya. Kemudian masuk ke LPDP dengan berjuang itu dan akan menempa diri lagi selama 1,5 tahun ya. Di Singapura. Cerita dong sedikit apa yang dipelajari di sana. Oke, nah di National University of Singapore itu aku ngambil Master of Economics. Di sana itu ada 2 track, ada Applied, ada yang Quantitative Economics gitu. Kalau yang Applied ini sebenarnya lebih diarahkan orang-orang yang mau lebih ke profesional aja gitu, mungkin consulting atau misalkan di dunia yang economics tapi yang nggak terlalu fokus di akademisinya gitu, di Applied gitu. Nah, sedangkan aku ngejar yang track akademisinya itu di Quantitative Economics ini, dan mereka pun juga bilang kalau misalkan ini nih sebenarnya pelajarannya lebih yang level PhD gitu. Nah, jadi emang tapi di master tapi pelajarannya paling sulitnya di sini gitu. Dan emang ibaratnya ini lebih kayak bisa lebih fast track juga untuk PhD levelnya gitu. Nah, dan di sini bakal fokusnya di quantitative economics, jadi secara matematika, secara ekonometrika maupun permodelan ekonominya, dan juga di bidang behavioral economics juga gitu. Behavioral masuk juga, tetap ada human social science tetap masuk ya. Social science tetap masuk ya. Combine antara science dan social science. Next ada lagi? Nah, fokusnya di 2 itu sih Bang gitu, tentang pertama di modeling economics-nya, sama yang kedua tadi behavioralnya gitu. Nah, di behavioral ini kita mencoba untuk gimana biar policy making kita tuh lebih baik lah gitu. Mungkin dulu aku sempat spill juga kan Bang Melki gitu kan. Ya kebanyakan di luar negeri itu kalau orang bikin kebijakan itu ada modelingnya dulu gitu. Mereka nggak langsung nyasar gitu. Betul sekali. Pertimbangannya banyak gitu. Dan itu udah teruji ya. Teruji dalam bentuk satu data dan itu real time ya. Dan itu benar-benar hasil research. Kenapa saya marah banget ya? Karena para researcher ini banyak nggak dipakai gitu loh. Dalam perencanaan apa? Contoh Sumatera Barat ya. Tapi I don't think so that ide yang para ini pakai itu loh. Nah, jadi itu bedanya saya ngeliat ya. Kayak saya kemarin, saya kasih ide begini, contoh dengan budaya. Saya kan ngirim anak WFH ke luar negeri. Ini datanya udah 300 orang lebih. Sekarang yang saya pegang banget itu sekitar 70 orang. Dan mereka sebagai ambasador budaya. Nah, tolong dong kawinkan program Anda dengan ini nggak ada budget karena mereka udah di sana gitu loh. Tapi kalau Anda harus promo wisata, bawa penari satu pesawat ke sana. Zamannya Pak Iwan Praitno, the first Minang Diaspora itu satu pesawat loh berangkat. Itu budgetnya berapa? Dan yang menyedihkannya itu hanya untuk tampil di depan orang-orang Indonesia. Useless nggak? Kalau saya useless ya, mohon maaf. Karena apa? Karena seharusnya yang anak-anak WFH ini lakukan adalah mereka diundang di festival Kana, festival ini. Itu yang lihat tuh orang Western gitu kan. Dan mereka mengatakan, how can I go to your country? Nah pastinya websitenya mana? Orang bule pasti ya, mana websitenya, lihat review semua nggak ada. Iya, padahal sebenarnya Bang, kan ibaratnya kemarin ya traveling Jawa Timur, Bali segala macam itu kayak ya yang dikejar orang bule itu ya budayanya gitu. Betul sekali. Dan secara terutama di Sumatera Barat ini kita nggak ada kalahnya masalah budaya, sangat tidak ada kalahnya, masalah alam segala macamnya, tapi emang ekosistemnya aja belum siap gitu. Ekosistem itu peran ekonomi ada nggak di situ sih? Tentunya kan kita regulatornya ya. Regulatornya ya. Makanya juga 2 tahun kemarin aku nggak langsung ngambil akademisi biar lebih tahu dulu lapangan kayak gimana. Makanya ngejar korporat pun lebih biar belajar teknisnya gitu, karena mungkin permasalahannya juga orang-orang ekonomi kan idealis banget, oh kita harus gini, tapi nggak mikirin eksekusi lapangannya sampai ke sana gimana gitu. Oke, saya mau nanya Habib. Habib udah tahu belum? Misalnya kita ada program nih, program pembinaan UMKM ya, itu 3 hari diinapkan di hotel, kasih makan gitu ya. Terus, you know what? That's embrace memalukan buat saya. Yang diundang itu adalah judulnya startup. Ya, startup judulnya, tapi yang nonton adalah emak-emak usia 50-an yang buka Google Form aja masih nanya, and then you training dia untuk startup gitu loh. Nah, ini kan kebijakan, you talk about policy ya. Nah, ini kebijakan yang ada. Saya tanya, ini kenapa seperti ini? Ini cuma ngabisin anggaran kah? Atau tidak ada follow up
setelah itu, dan saya sebagai orang yang di coaching pada waktu itu nggak develop sampai sekarang. Anda mau maju atau mau enggak? Nah, ini PR terbesar Anda sebagai ekonom. Karena di undang-undang pun tidak ada yang mengatur itu. Pemerintah tidak ada aturannya, pokoknya dananya sekian T gitu ya. Habisin, report, dana terlaksana, pelatih sekian, jumlah sekian, mau habis sekian. And how that will impact to the business sehingga bisa membangun. Ini insight barangkali buat Habib ya. Kalau luar negeri itu sustainability. Nah makanya sekarang sekolah yang berbau sustainability itu laku banget. Karena kita tidak hanya menggelontorkan sejumlah uang, tapi bagaimana uang kita gelontorkan itu mampu men-scale up ekonominya, men-scale up knowledge-nya, sehingga usaha mereka juga bisa makin maju. Nah itu bagaimana menurut Habib? Itu makanya kenapa pentingnya business sense itu. Nah itu kenapa aku join ke korporat memang gitu. Nah aku join ke korporat yang ya lengkap tuh. Aku pernah nyobain startup juga selama 4 bulan, terus pindah ke salah satu FMCG level nasional gitu. Itu kurang lebih 8 bulan juga. Terus kemarin international company juga gitu, sama industri juga di FMCG 8 bulan gitu. Nah di sana kita kita kalau mungkin secara pemerintah kan budgetnya enak kayak gitu, tinggal minta segala macam gitu loh. Nah menteri keuangan tuh Bu Sri Mulyani kan tinggal minta approve nggak coret gitu ya. Iya, tapi kan kalau kita di perusahaan budget terbatas. Kalau kita nggak ngasilin profit bangkrut. Ya, resign dan ya di cut off lah. Betul, kita privatisasi aja semuanya gimana? Tetap perlu ada. Saya setuju dengan Yusuf Kala ya. Pak Yusuf Kala mengatakan udah privatisasi semuanya sehingga apa orang akan mampu berpikir gue spend budget 1 triliun, feedbacknya apa buat gue gitu kan? Benar. Tapi mungkin kita bisa nggak se-ekstrim itu juga karena mungkin negara yang ekstrim kayak China aja dia bisa mix and match juga gitu bang. Kayak misalkan secara politikalnya mereka ya masih komunis ya gitu, tapi di satu sisi mereka juga tetap mengembangkan ekonomisnya gitu. Kayak gimana Shanghai maju, Beijing segala macamnya gitu. Nah mungkin Indonesia pun kan kita terkenal nih ekonomi kita tuh ada ekonomi Pancasila dan kawan-kawannya. Nah, harusnya adalah formula tertentu gitu. Boleh, saya mau minta Habib menjelaskan as simple as you can sehingga nenek-nenek di luar sana mengerti dengan lu sekolah itu apa sih policy yang akan mampu meningkatkan ekonomi. Coba 3 minute tesisnya. Berat ini tanpa persiapan. 3 minute tesisnya. Coba dijelaskan. Oke, jadi aku sendiri tuh kenapa aku lanjut sekolah gitu. Mungkin ini lebih ngeliat case-nya itu di Sumatera Barat gitu. Betul. Sumatera Barat itu punya banyak potensi secara alam segala macamnya gitu. Tapi kalau ngeliat rankingnya gitu, itu di Sumatera aja kita masih kalah sama Riau. Kita ngutang di setiap tahun ke pusat itu adalah 4,9 triliun. Kita cuma bisa bikin money itu 2,2 T. Dari 5 tahun yang lalu saya sampaikan ini ke udah Wagub, kayaknya masih sama gitu ya. Nah, coba saya potong-potong tadi ya. Ini fakta lagi nih yang saya sampaikan ke Habib sebagai ekonom apa yang mau Anda lakukan. Nah, berarti kita perlu ngelihat nih kan stakeholdernya tadi gitu. Nah, stakeholdernya tentu ada pemerintahan, ada ininya juga UMKM-nya sendiri, pelaku bisnis, dan juga konsumernya gitu. Nah, yang saya lihat adalah kayak secara ekonomi itu perannya masih kurang gitu. Kayak gimana mereka melihat sebenarnya perlu diperbaiki sisi mananya gitu. Apakah pemerintahannya atau pelaku bisnisnya ataupun dari sisi konsumernya juga gitu. Nah, makanya aku sebagai ekonom nantinya gitu, harapannya bisa membangun suatu modeling yang bisa lebih concise lah gitu. Kayak kita pengen naikin investasi di Sumatera Barat gitu. Pariwisata contohnya. Iya gitu. Nah, berarti kita coba dong beberapa perlakuan gitu. Apakah kita berikan akses permodalan lebih banyak, atau misalkan pendampingan lebih banyak, atau misalkan disekolahkan kah gitu pelaku bisnisnya gitu. Nah, ini efeknya gimana sih gitu. Kayak saya disekolahkan gitu ya. Iya, karena kan di ekonomi itu kita mencoba ngeliat causal effect lah gitu. Kalau kita ngelakuin pelakuan ini efeknya gimana gitu. Betul. Nah, jadi ketika kita sebagai posisi maker kita lebih tahu ini udah dicobain loh beberapa ini gitu calon-calon kebijakan dari pemerintahnya gitu, dan akhirnya kita dapat kebijakan paling baik untuk saat ini kayak gini gitu. Nah, jadi lebih pengen bagaimana menyeimbangkan gitu antara pemerintahan, pelaku bisnis maupun konsumer juga gitu. Karena misalkan konsumer juga penting gitu, terutama di Sumatera Barat yang memang drivennya itu lebih ke konsumsi gitu kan. Nah, karena secara investasi kan kita nggak terlalu besar lah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya gitu. Nah, jadi mungkin masih kasar di sana sih bang gitu, belum karena makanya perlu S2. Karena kalau udah pintar nggak perlu S2 dong. Gitu. S2, S3. Contoh sederhana gini, Time Language Center hadir di sini. Terus kita kan punya tetangga, punya kos-kosan semuanya. Jadi kan sudah kita nggak hanya dari dalam local people, tapi dari Jakarta, dari Bandung, dari Aceh sometime, dari mana-mana gitu ya. Nah, dengan saya membangun Time Language Center menjadi 10 lantai misalkan, berarti okupasinya lebih banyak sehingga di sini juga akan hidup kurang lebih seperti itu, tapi lebih multi layer ya yang dikaji.
Dan itu data-data yang dipakai memang data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, simpel sebenarnya ya. Iya. Menurut saya. Iya simpel, tapi kan maksud kadang-kadang kita tuh mikir kejauhan Bang. Nggak, maksudnya kenapa pemerintah nggak bisa mengadopt? Apakah pemerintah menurut Anda kekurangan orang pintar seperti Anda? Ya sebenarnya mungkin perlu ngeceknya nggak cuma dari si pemerintah, tentu pemerintah punya banyak kerjaan juga gitu. Ya, tapi policy mungkin maker, ya, industri. lebih kayak apa namanya? Kayak kita perlu lebih dalam lagi sih, karena kan misalkan ya sempat dikritisi itu kayak yang jadi DPR tuh ternyata nggak perlu lulus S1 gitu, nggak perlu lulus ini gitu. Policy. Iya gitu. Lebih susah loh daftar PNS kayaknya gitu. Betul, Jadi kan karena ada jadi SPCK, atasnya gitu. betul. Jadi mungkin di sananya gitu Bang. Oke. Satu lain itu juga prioritas sih gitu. Kayak tahun itu harusnya bukan, aku lebih mikir quality over quantity gitu. Jangan banyak-banyakan kebijakan gitu loh. Yes, Kita ada program ini. MOU itu udah banyak, Nah. Beb. Kayak Sister City dengan ini, Sister Provin dengan ini. Waduh, itu banyak banget. Tapi I didn't see the impact straight away ya. Yang saya rasakan. Tapi kalau saya bisa mengklaim ya, I'm sorry, I'm not trying to be arrogant this part. Tetapi dengan berangkat 10 orang anak WFV ke Australia, itu mereka sending income itu 2 miliar. Data terbaru 159 triliun dari non-migas itu dikirim sama oleh pekerja migran. Nah itu heboh kemarin kan, barang-barang yang mereka kirim dari luar negeri ditahan dan dibakarkan oleh bea cukai. That's so sad, karena apa? Mereka bekerja loh di situ. Dan mereka ngasih gift ke orang tua. Mereka ngasih ini oleh-oleh. Nah, dengan kata lain, satu lagi, kalau di sisi akademisnya, dengan banyaknya orang yang dikirim ke luar negeri yang kayak Habib nanti, tentu Habib punya wawasan sendiri, cara sendiri. Tapi ekosistemnya belum ready untuk menerima seorang Habib. Iya. Itu yang jadi That's another problem. Iya. And how you will apply that thing that you try to. Oke. Nah, jadi untuk Ini pertanyaan LPDP Iya. juga pasti kan? Nah. Ya, jujur Indonesia ini kan ya tentu banyak masalahnya gitu. Belum ya, kita masih developing country, banyak hal yang masih menjadi PR juga gitu. Betul. Nah, tapi bukan berarti menyerah juga gitu, Betul. Bang. Nah, jadi sebagai ekonom tadi prioritas apa sih yang mau kelarin dulu gitu. Nah, untuk sekarang ya memang fokusnya studi dulu, fokus studi gali ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi alhamdulillah juga udah dapat garansi lah dari beberapa kampus gitu kayak, Bib nanti kalau balik lanjut sini ya gitu. Oke, udah ada tag inilah ya, udah di price tag nih ya. Label belakang udah ada nih, yang mana nih? Apakah kampus Unan? BTW mau balik Unan nggak? Ya sempat dapat offer juga sih dari Pak Rektor kemarin. Mau ke Unan? Ya, tapi lihat dulu nanti Bang gitu gimana. Tapi dia bilang tadi dia mau ke World Bank. Itu boleh sama LPDP ya? Nah, jadi boleh jelasin dong teman-teman seperti gitu. apa biar LPDP itu sebenarnya fasilitasnya banyak gitu loh. Oke. Karena kita ngeliat juga gitu kan, kalau misalkan anak baru lulus tiba-tiba, ayo balik macamnya gitu. Ya kan ibaratnya dia baru masih fresh dengan ilmunya, pasti dia mau eksperimen dulu lah, mau nyobain ABCD dulu Betul, gitu. betul. Nah, maka di LPDP itu ada kesempatan buat magang. Magang internship 2 tahun sekarang. Iya, 2 tahun. Dan itu pun nggak cuma internship, bisa juga full employment kok selama 2 tahun. Full employment, itu perusahaannya boleh apa aja? Boleh apa aja. Tapi sayangnya award saya kenal tuh ya di cleaning service. Itu juga yang jadi masalah ya Bang. Karena kayak Pokoknya gajinya kan udah gede juga di compare dengan gaji Indonesia. Itu kita udah tuh terlalu bangga dengan menjadi informal employment gitu loh. Padahal ya maksudnya kita seorang akademisi loh. Ibaratnya tapi easy. Kadang anak-anak PhD itu ya, Bib, ini sorry ya, potong-potong pembicaraannya. Anak-anak PhD itu kerja yang tidak memakai otak itu sebagai ajang healing mereka. ya balik lagi sih ya masing-masing. Kalau aku tipikal yang lebih seneng kayak gue orang Indonesia, masa gue kalah sama mereka gitu. Nah ibaratnya kemarin juga udah masuk ke international company juga gitu. Iya. Yang ngobrolnya juga sama bule dan kawan-kawan ya. Sebenarnya mereka nggak pintar-pintar banget tuh. Oh sama ya, sama kayak saya kerja di Australia juga, mereka juga nggak pintar-pintar juga. Iya gitu. You know what, saya 2 bulan apa sebulan kerja, saya ditawarin, you wanna be deputy manager Melky? Or you wanna be the training store manager? And I said, I got a business in my country and I have another job as well. And I have 3 jobs I'm handling at the moment, so I don't think so that I can take this opportunity. Tapi juga waktu itu ya. Padahal modalnya bisa balik. Padahal kalau saya ambil training store manager itu jadi area manager yang gaji-gaji 3-5 M lah setahun kan. Aduh sayang ya, why? Aduh, I feel regret now. But it's okay. Oke, lanjutin Tapi Habib. itu Bang, kayak ngeliat kan kayak ya kenapa kita harus jadi informal itu? Padahal sebenarnya
intinya yang susah itu dapetin akses masuknya aja gitu. Nanti kalau survive pasti bisa kok gitu. Bisa ya. Yang penting tinggal gigih atau enggaknya aja gitu. Iya, betul. Ya bule juga ada mesin wipe di lampu merah kan. Iya. Ada juga bule itu. Jadi Di Bali ada ngamen malah. iya, jadi Bule. jangan begitu admire banget. Berarti Iya. itu yang namanya budaya melalui film, musik mereka mampu Iya. Nah, satu pertanyaan lagi nih, gue mau analisa nih. Kan kemarin Singapura itu memberikan gaji $3 juta untuk konser 5 hari pada Taylor Swift. Nah, itu secara ekonometrik itu saya baca ya, gila, $300 juta. Singapura dapat uang dari situ. Seperti itu kan kira yang mau dikerjakan di Indonesia? Ya, kita ngelihat lah nanti ya. Kalau potensi kan banyak ya. Pak Sandiaga pun juga bilang, sebenarnya kita banyak loh bisa ngundang-undang yang lebih potensial lainnya gitu. Karena ya kita kalau Singapura Nggak, cuma maksudnya satu pulau, gini, gimana? maksudnya gini, bukan Taylor Swift-nya, tapi kita invest $3 juta misalkan Sumatera Barat nih ya, kita invest $3 juta Sumatera Barat, tapi dengan invest 3 juta ini kita mampu membawa investor yang sebejibun gitu, maksudnya bisa membawa efek domino dari investment itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah policy, bahwa some of investor itu didn't feel safe Iya. in this country about a political issue. Contoh dengan keputusan MK kemarin ya, itu juga membawa kekhawatiran dari para investor. Saya baca di beberapa gitu ya. Nah, berarti ekonom gitu-gitu kerjanya ya. Kan kita memberikan argumen gitu loh, kayak ngasih advice lah gitu. Advice ya. Ya, tapi kayak ya asalkan gitu kan, investasi itu balik lagi nih, kita invest berapa, baliknya berapa gitu. Betul. Kalau memang dengan angka yang besar itu bisa ngasih potensi ekonomi yang lebih besar, ya kenapa enggak gitu. Kayak tadi kan pemerintah Singapura berani bayar Taylor Swift gitu mahalnya, tapi ya dia ngelihat gitu potensi ekonomi di baliknya itu lebih besar lagi. Ya Allah, Bib, tiketnya mahal banget. Bukan Hotelnya naik ya semua, Allah. kulinernya naik semua gitu. Saya kebetulan nginap di hotel yang dekat dengan stadion Taylor Swift konser. Dan itu waktu saya datang itu udah syukur udah berakhir tuh konser. Kalau enggak Nggak bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat harga tuh hotel. Itu luar biasa dan ya. kita berarti kan policy maker yang ngelihat gitu, nggak cuman ya kita ngeluarin modal besar nih, tapi secara multiplier effect-nya bisa dilihat nih dari UMKM-nya naik gitu, hotel naik semua, kuliner pasti naik semua, tempat hiburan juga pasti naik semua. Nggak mungkin orang datang cuma nonton Taylor doang gitu. Betul. Saya pernah tanya loh waktu itu sama Fauzi Bahar, waktu itu masih sebagai wali kota Padang, yang waktu itu kita ada gerakan 2008 sama Yusuf Kalani apa ya, lupa saya namanya, waktu peresmian apa di Hotel Pangeran. Saya nanya ke beliau, Pak, saya bilang, dengan banyaknya ini yang datang, Bapak bisa jelaskan nggak ke saya kira-kira Sumatera Kota Padang ini dapat cuan berapa? Saya bilang. Itu belum jawab. Bagus jawab. Berarti dengan Habib nanti saya tanya ya. Siap. Ini dengan adanya proyek pengembangan pariwisata ini, Bib gitu ya, ini bisa ngurangin hutang ke pusat itu berapa sih saya bilang? Benar. Karena kan ya kalau secara industri memang Sumatera Barat ini kalah lah dibandingkan yang lain. Betul. Tapi ya wisata, Pendidikan. Nah. Ya Allah, Bib, itu Australia, Bib, international student mereka tuh kayaknya 1 juta orang yang masuk setiap tahun ke sana. Itu asuransi kesehatannya sekarang 400 juta untuk PhD. Kalau master udah multifamily itu sekitar 200 juta. Kalau single itu 20-25 juta untuk 2 tahun. Kalian aja itu berapa? Belum bisa mereka. Nah, itu kan yang mau kerja kan gitu loh. Nah, dan tadi juga berarti kan syaratnya kita secara lokal pun universitas-universitasnya harus ditingkatkan, scale up juga. Betul, kan. Dosennya segala macam Ya, WCU deh. Sekarang that WCU, World Class University. Sekarang kita dapat beberapa project nih ya untuk mempersiapkan dosen-dosen yang ready untuk WCU. Waduh, kayaknya gue bisa jadi ekonom juga nih. Satu lagi udah. Satu lagi ya. Ketuaan nggak ya? Masih bisa kok. Masih bisa ya. Belajar nggak ada habisnya ya. Tapi kan langsung nggak ada beasiswa lagi, Bib. Ya udah cukup lah Bang Melki. Jadi begitu ya. Memang waktu itu di Australia Bang punya program namanya nongkrong bareng PhD. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang berminat menjadi tamu undangan saya. Nggak tahu kenapa ya. Karena berat. Nggak tahu. I don't know, somehow waktu masih di Australia, saya pengen terbang ke Queensland ke mana-mana gitu untuk undang tuh PhD, kita ngobrol kayak gini lah gitu ya. Tapi kan kalau mereka pasti udah punya argumen, terminologi, udah clear lah ya. Kalau pemodelannya ada benderanya juga lah di bawahnya. Iya, betul. Nah, kalau Habib kan masih akan belajar.
Kalau saya tanya detail tentang pengembangan ekonomi Sumatera Barat, ini kira-kira seperti apa? Sabar dulu. Sabar dulu. Belum waktunya menjawab. Belum. Sama kayak satu student saya yang lagi belajar di Kanada, di Saskatchewan University Kanada sebagai researcher. Oke. Fully funded di sana, mencoba menganalisa pakan. Nah, kalau pakan ternak ini kan sekarang makin tinggi harganya. Of course, harga ternak Ke bawahnya gitu kan. makin mahal ya. Makin mahal, sehingga makin mahal berarti daya beli orang makin kurang. Kalau makin kurang berarti orang makin stunting. Yes. Ya kan? Karena dampak ekonomi itu ke stunting tinggi loh, Bib. You know, stunting itu, mahal biayanya, Bib. Kenapa mahal saya bilang? Karena dia menjadi orang yang kurang cerdas, kurang bisa hidup, kurang mandiri, negara harus supportnya. Nah, Buat itu beraktivitasnya susah, energi betul nggak ada sekali, gitu. betul sekali. Nah, kalau udah dewasa, dia tergolong orang yang nggak bisa gitu ya. Nah, ini menjadi beban negara. Nah, bagaimana ekonom seperti Anda menyelesaikan angka stunting ini sehingga dengan membuat, kembali modeling Kan bisa nih kalau kebijakannya kan kalau nggak subsidi, kalau nggak mungkin dari subsidinya bisa paling dari pemerintah, kalau nggak subsidi atau pajak gitu loh. Betul. Mungkin yang lebih mampu dikasih pajak lebih tinggi atau apa. Ya, betul. Nah, subsidinya pun juga bisa nyasar gitu. Apakah masuknya ke ke pakannya atau misalkan ke yang untuk rumah tangganya dan lain sebagainya. Itu kan banyak cara sebenarnya gitu. Nah, Betul. Nah, ekonominya mencoba kayak memilih cara terbaik, tapi based on research gitu. Ya. Kalau angka stunting di Kota Padang itu dari 10.000 angka kelahiran tuh 2.600 stunting, Bib. 10.000, 2.600. Stunting, which is highest. National level is 19 point somehow, I don't know ya. 19 point berapa saya lupa. Tapi Kota Padang tuh 26, sekian kalau nggak salah ya. Itu tinggi. Padang. Nah, Padang. Nah, lu Sumatera Barat. Nah, bagaimana policy maker akan meng-hire seorang Habib mengkaji banyak hal. Nah, ini bagi awardee LPDP yang calon-calon ya, maksud saya yang minatnya sama dengan Habib nih ya. Nah, ini banyak nih, saya mau ngambil point of view stunting, mau ngambil point of view pariwisata, mau ngambil point of view UMKM. Karena kita selalu digembar-gembar gini, Bib. Sumatera Barat memiliki UMKM 600.000. Tadi bang, quality over quantity harusnya. Jangan angka itu ya sampah gitu. Nah, itu angka sampah, gue setuju. Karena ya quality-nya gimana gitu loh. Betul. Apa gunanya punya 600.000 sekian kalau misalkan efek ekonomi cuma berapa persen gitu. Mending satu gitu. Nah, terus lakukan transformasi digital. Dari 600.000 itu baru 17.000 tahun kemarin datanya, akhir 2023, baru 3% yang mereka ditransformasi digital. Dan sekarang dunia nggak begitu, gimana cara bergeraknya? Nah, aduh, kayaknya nggak sabar nih gue nunggu habis selesai master, terus try the way to PhD. Is it okay? Insya Allah dari LPDP boleh kok gitu. Boleh. Yang penting dari LPDP itu menekankan jangan lupa izin, bukan pemberitahuan. Betul, jangan lupa izin. Suratin saya rencana begini. Nanti mereka biasanya ngajak tuh zooman dengan Habib. Yuk zooman dulu, apa sih isi kepala lu yang mau lu bawa ke internship, lu bawa ke Korea. Nah, ini mau kerja di World Bank, ini berarti boleh ya sama LPDP? Boleh, dari LPDP itu memang untuk yang terutama di non-profit organization gitu. Jadi kayak IMF, World Bank, ISDB. Nah, mostly ini emang ranah ekonomi semua gitu. Semua, ya. Jadi ya peluang besar untuk teman-teman calon ekonomi Indonesia untuk kerja di luar negeri itu besar loh peluangnya gitu. Dan ini terhitung sebagai pengabdian juga gitu. Pengabdian juga ya. Nah, karena di lembaga-lembaga internasional ini kita masih kurang SDM Indonesia gitu. Betul. Kemarin udah konfirmasi juga waktu PK kemarin bang gitu, nanya langsung ke direkturnya, boleh nggak Pak, semisal kita stay dulu di sini itu boleh gitu. Boleh, kalau saya setuju sih. Kalau saya tapi nggak setuju adalah kerja sebagai cleaning service gitu ya. Banyak loh, Bib, datanya, Bib. Habisin 2 miliar. Habisin negara 1,4 M. Tapi kerja jadi CS itu kan. Bukan Kita tidak merendahkan pekerjaan itu ya bang, tapi kayak ya harusnya kita bisa lebih yang formal lah gitu. Iya, Dan betul. ini juga waktu dulu kan aku dapat beasiswa Excel Future Leaders itu kan CSR dari Excel Axiata. Excel Axiata. Iya. Oke. Dari waktu itu CEO-nya pengen bikin program ini karena ngelihat gitu. Ini orang Indonesia di Indonesia itu banyak multinational company, tapi yang level-level head, level-level directornya orang luar semua. Orang semua karena nggak mampu secara Iya, secara pendidikan, English, experience juga segala. Makanya kayak ya kita sebagai alumni LPDP masa nggak bisa lebih scale up gitu. Betul. Wah, jadi saya makin termotivasi untuk lanjut S2 nih. Udah. saya masih S2 lebih. Wah, mantap. Saya masih S1 maksudnya. Iya. Thinkingnya udah jauh lah, Bang. Ya, belajar kayak Habib nih lah, belajar ke Habib, terus belajar ke student ini, terus elaborasi. Intinya adalah rajin baca, Habib. Benar. Baca itu memang saya rasakan bahwa membantu saya untuk menganalisa sesuatu. Kalau nggak baca kayaknya, aduh,
Terus berita baca, terus ya. analisa, berita baca analisa. Saya punya senior satu teknik industri, dia awal sebagai asisten ahli dari gubernur BI kalau nggak salah di Jakarta. Dia tuh harus mereview 3 koran ya, kayak Jakarta Post gitu ya, Media Indonesia, Tempo gitu ya, pokoknya yang berbau itulah setiap hari harus siapin sebagai sarapannya direkturnya. Jadi sarapannya bukan omelet, toaster, bukan itu, tapi ini ramuannya ini. Coba jelaskan ke gue apa ini. Itu perlu ya, perlu kecerdasan. Wow. Kayaknya masih banyak Habib-Habib lain nih di Kota Padang yang mau kita cari. Yuk kita bina. Kayaknya lu bikin ini dong, Bib, satu, bikin platform. Wah, siap. Kemarin sempat kolaborasi sama teman deh, Bang. Karena jangan kolaborasi, lu dulu bikin di Sumatera Barat. Bikin platform buat para gini, karena banyak juga anak-anak SMA yang mau terlibat loh, berpikir hard things seperti ini. Bikin ya. Oke, siap. Ini kan 3 bulan nih. You have a 3 months before you go to Singapore, and then 3 months tadi dibilangnya mau 3 bulan ini mau bikin buku. Tapi coba dong, kan saya rasa Habib udah achievementnya deh, kali ini udah nggak dilakukan lagi deh. Tapi your meaning for society, I mean like your social impact. Sebenarnya gini sih Bang, kalau aku lebih mikir kayak nggak bikin dulu, lebih pikir bantu orang sebenarnya gitu. Karena kayak apa gunanya banyak-banyakan tadi gitu. Karena quantity over quality gitu kayak. Iya, betul. Iya, aku lebih kayak apa sih teman-teman yang udah bikin? Udah bantu time deh kalau gitu. Siap. Iya, karena mikirnya sana gitu kayak bikin baru lagi. Nah, yang susah itu bikin timnya gitu. Ya, nyari timnya, nyari segala macamnya. Sekarang gitu. ada Minang Connect namanya. Itu anak muda yang mendunia juga. Mungkin Abu bisa gabung. Siap. Namanya Evelyn, itu dosen muda di UNP jurusan Ilmu Komunikasi. S2-nya Australia, Monash, dan juga short course udah ngaruhkan lagi lah achievementnya, bla 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 gitu ya. Nah, kayak kita bisa merapat itu ya. Siap Bang. Karena Minang kemarin Connect. pas PK pun juga orang Minang tuh mendunia gitu. Ada yang teman PK aku lanjut ke ini, ke apa namanya, Columbia ada. Columbia University. Itu dari alumni STAN ya gitu. Nah, lanjut ke Columbia. Ada juga yang kemarin lanjutnya ke Canberra juga gitu. Canberra Anu ya. Iya. Anu. University of Oh Canberra. iya, Canberra. Oke. Terus juga banyak yang kayak asal juga ke Monash dan kawan-kawannya gitu. Terus ada juga yang temanku Farid, dia dari Pasaman itu lanjutnya ke apa namanya, ke UK, lupa nih kalau nggak salah Sussex University. Yeah. Wah, luar biasa nih. Kayaknya banyak full insight banget ya. Kalau nak bilang daging semua nih gitu ya. Daging apa dulu nih? Dagingnya Wagyu ya. Berapa dulu? A5 dong pastinya. Jangan asal daging semua, tapi saya bilang daging semua, dagingnya daging Wagyu semua. A5 semua. Tapi saya sangat semangat dengan anak muda seperti Habib. Nanti berkolaborasi ya. Siap Bang. Berkolaborasi dengan Minang Connect itu nanti saya kenalkan. Nanti di bulan ini juga ada nih, di bulan Juni itu Evelyn akan mengundang ke Dubes Australia ke UNP on behalf of lecture di sana pastinya dalam rangka membuat Australian Corner. Di UNAL udah ada American Corner. Arabic corner ya, corner ya. Tapi di TAM nggak ada corner apapun ya. Tapi alhamdulillah kita bisa sending studentnya ke US, New York University, British Columbia University, UK, insya Allah ada Australia, alhamdulillah. Singapura nih. Singapura student keberapa ya? 2 kayaknya. Yang pertama satu lagi dosen UNP yang pertama itu risetnya keren banget menurut gue. Riset itu biji kopi terpengaruh oleh global warming. The taste coffee will different. Secara biologinya mau diteliti seperti apa. Nah ini lagi ilmunya. Wah, makanya apa kata mereka nih, saya desain memang tampilannya emang kayak gini doang ya. Tapi belakangnya bermakna ya. Ini maknanya worldwide banget ya. Nah, jadi dari pembicaraan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Menjadi motivasi juga untuk mengejar Habib-Habib yang lainnya. Amin. Dan muncullah generasi-generasi muda yang menjadi pemikir. Harus lebih lagi, lebih banyak lagi kuantitasnya. Dan kualitasnya juga harus ya pastinya. Oke, Bib, gue mau nanya satu Bib, pertanyaan silly kayak menurut gue, tapi masih nemuin juga nih. Kan masih banyak orang menganggap Inggris itu bahasa Inggris itu ya. Inggris. Kapan sih Habib mulai belajar bahasa Inggris sampai dapat IELTS 7,5, 9 ya readingnya? Jujur dong, waktu dulu kan SMA itu kan di international school dulu gitu. Nah, itu ngerasa kayak dulu udah cukup pintar bahasa Inggris itu. Tapi pas benar-benar textbooknya bahasa Inggris, ujiannya bahasa Inggris, ngobrolan pun juga bahasa Inggris. Sebulan pertama kayak nangis ya Bang, gitu. Ini gimana? Masa kayak gue gak ngerti-ngerti gitu loh. Tapi ya pasti dengan persistensi ada pasti progresnya gitu. Tiap hari mulailah baca halaman dulu. Kalau nggak kuat halaman separagraf dulu gitu. Tapi konsisten gitu. Konsisten. Konsisten. Nah, dan mungkin waktu awal istiqomah bahasa Islamnya, istiqomah.
awal aku join Times gitu waktu intensif itu juga cuma berapa ya 5,5 atau 6 gitu. Nah jadi tapi ya tadi gitu karena kalau teman-teman punya goals ya dikejar gitu. Nah karena banyak kan gini, oh orang ini cuma ngeliat goalsnya aja, konsistennya ini yang nggak bisa gitu. Nah itu dia guys, konsisten. Nah, karena kalau aku dulu waktu persiapan itu memang pagi gitu kan, misalkan kelas sama Miss Tidi dulu gitu, habis kelas ya udah sehari itu memang harus komplit semua learning skillnya gitu. Listeningnya coba kerjain, writingnya kerjain segala macam. Kalau udah komplit baru nge-gym, baru nongkrong, baru segala macam gitu. Orang nongkrong dulu di dulu ini. Iya, yang kewajiban dulu gitu. Jangan minta hak terus gitu kan. Nah, kewajibannya gimana gitu. Betul. Nah, pas weekend kan juga sama gitu. Orang tua misalkan ngajak, yuk makan lah atau nonton segala macam. Kalau belum selesai nggak boleh gitu. Jangan ngomong gitu. Saya pernah dilarang loh belajar sama orang tua saya. Udah stop, jangan belajar lagi gitu ya. Udah di pagi memang belajar terus. Tapi waktu waktu SMA achievement saya menurut saya luar biasa ya. Tapi kuliah udah ada kemalas-malasan gitu ya. Nah sekarang baru achievementnya di sisi yang lain ya. Orang tuh kan berbeda-beda ya. Tapi saya pernah belajar juga loh. Emang wajib sih bang, karena kayak harus enaknya belajar gitu. Ya, sampai udah stop belajarnya, udah tuh gitu, jangan belajar lagi. Di zaman orang-orang di usia saya tuh udah belajar, saya udah jangan belajar lagi gitu. Disuruh stop belajar ya. Kan penting juga work life balance sih bang. Jadi ya betul tuh. Jangan penting kita belajar aja tapi nggak bisa sosial, nggak bisa ngelakuin hal lain betul gitu. lah itu ya. Itu bahayanya gitu. Ya itulah. Wah luar biasa. Oke, kesannya belajar di Time. Oke, nah kesannya benar-benar waktu awal masuk Times itu langsung diuji sama Bang Melki gitu. Oh iya langsung ketemu ya? Langsung Bang Melki kan, kamu mau ngapain? Oh mau S2. Kenapa harus S2? Kayak wah, bukan pertanyaan LPDP itu datang tiap hari gitu. Tiap ketemu Bang Melki pasti tanya gitu. Oh kenapa harus S2? Kenapa kamu gini-gini kayak? Ya mikir deh dia gitu. Kalau belum ada jawaban mending jangan ketemu Bang Melki dulu. Pasti dihajar lagi gitu. Nah, karena kalau udah ada jawaban, oh ketemu lagi, tanya lagi. Tapi mentalitasnya kebangun ya. Jadi kayak dari awal itu. Oh iya, saya ingat sekali malam. Bang, aku jawabannya ini bang. Nih PR ini lagi gitu. Oh iya bener ya. Nanti ada PR-nya gitu. Nah, gimana gitu? Karena ya tadi gitu kan, jangan sampai kita, ya aku kan ngejarnya beasiswa dari pemerintah gitu. Kalau mungkin orang tuanya konglomerat ya santai lah kuliah gitu. Santai lah, 55.000 ya. Tapi kan ini pegang duit negara sekitar 1,5 M luar negeri gitu. Bagus nih anak muda seperti ini dicari sama LPDP. Mikir gitu dong. Iya, betul. Jangan sampai part-time student, full-time traveler gitu. Nah, iya gue suka bilangin tuh ada satu orang student time yang namanya Tika lagi MBA di Glasgow. Saya bilang jangan ya posting yang winter, autumn, summer, spring, tapi posting bagaimana you berdarah untuk belajar. Nah juga Habib dan pesannya ya, Habib juga. Karena kayak kita ngeliat, oh orang ini kok enak kayak bisa keluar negeri, bisa jalan segala macam. Ya harusnya yang lebih banyak di share itu tadi perjuangannya, cerita gagalnya. Betul, setuju. Nah, ya orang takut aja sih cerita, takut dijudge atau apa. Padahal sebenarnya itu yang dibutuhin bang gitu. Karena kemarin aku baru balik dari Kawaijen ya gitu. Nah ini kan kemarin trip ke Kawaijen. Itu ngeliat di Instagram, kok seru ya Kawaijen. Ternyata bagus. Ternyata buat kesana itu butuh start trekkingnya jam 2 pagi. Oke. Jadi jam 2 pagi itu kurang lebih nanjak sekarang 3 jam. 3 jam non-stop dan benar-benar wah gitu. Nah, jadi kayak merasa tertipu gitu loh. Kayak ini pemandangan emang bagus gitu. Emang bagus, tapi kok nggak ada yang share kayak gimana perjuangannya segala macamnya. Itu yang pentingnya sih Bang dari gitu. Betul tuh. Nanti jadi ambasador itu ya. Jangan posting yang lagi di Orchard Road, lagi di Marina Bay. Ya itu mungkin awalnya, tapi belakangnya gitu. Punchline-nya aja. Punchline-nya begitu. Wah luar biasa. Jadi Time kalau bisa direkomendasikan ini 1 sampai 10 berapa ya? 9,9. Karena kesempurnaan milik Tuhan lah ya. Kesempurnaan punya Allah, kehilapan dan kealfaan lah fitrah kita sebagai manusia. Oke. Pesan buat anak muda secara in general. In general. Yes. Oke, in general ini sih, terutama Indonesia lah ya Bang. Yes. Gitu. Anak Indonesia ini kan alhamdulillah aku udah pernah tinggal ya dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan udah explore gitu. Yeah. Semua kita itu makannya sama, nasi lah gitu mostly gitu. Kecuali Papua ya, sagu. Iya, tapi menurutku ya makannya sama, yang kita pun punyanya 24 jam sehari juga sama gitu. Jadi teman-teman ya nggak ada alasan nggak bisa gitu, nggak ada alasan buat nggak ngeraih banyak hal gitu. Betul. Salah satu yang cerita yang paling seru aku dengar itu dari Prof. Yohanes Surya Bang. Jadi dia ngambil mana sih
SDM Papua gitu. Di training sama dia bisa jadi juara internasional. Betul, iya itu keren ternyata Papua. Iya, jadi the right man, the right place-nya pas banget ya. The right man and the right place-nya saya suka itu. Tapi mostly kayak kita tuh sama semua gitu. Yang Betul. bedain tadi konsisten, semangat pantang nyerahnya gitu. Jangan sampai hilang gitu aja sih. Betul, konsisten. Goalsnya tolong pasang tinggi gitu. Nah, karena goals tinggi itu ya tadi perlu konsisten yang tinggi juga gitu. Jangan cuma dipasang goals tinggi tapi kita nggak tahu cara ngejarnya gimana. Betul ya. Goalsnya ada tapi how to go there ya, berliku-liku lah jalannya, berbelok-belok. Karena kalau konsisten pasti bisa Bang. Kayak kemarin ya, aku start cuman kurang lebih 1,5 bulan lah bareng betul. Private-nya ya. Iya, private-nya gitu. Nah, goalsnya kejar 7. Nah, dapatnya 7,5. Dapatnya 7,5. Tapi kan waktu startnya nggak cuma baru masih 5,5 6 lah gitu. Iya, nggak kebayang gitu. 1,5 itu bisa nggak sih achieve 7 ini gitu. Berarti bisa ternyata bisa, guys. asalkan tadi konsisten tiap Extraordinary. Extra kerja keras. Waktu itu aku sempat bikin kelas-kelas kecil juga sih sama teman-teman itu pakai karena tujuannya gini, aku mau improve speaking skill gue. Sedangkan aku waktunya terbatas, ya udah aku ajak aja nih teman-teman yang mau latihan ngobrol bareng ya kita 30 menit aja tiap hari gitu. Itu via Zoom atau? Via Zoom. Jadi teman-temanku yang mungkin dia belum seinterest aku buat prepare, tapi yuk 2 atau 3 orang nggak apa-apa, kita ngobrol aja, kita tentuin topiknya, terus kita building the skillnya gitu. Dan akhirnya terbiasa sendiri gitu. Ya itu fluency terbiasa. Ya benar yang dilakukan Habib. Jadi kalau ngandalin di time aja 2 jam, 4 jam, 6 jam, and then you didn't repeat anymore at home, and it's hard for you to achieve the goals. Dan bukti pada Habib konsistensi. Apa kalau orang bilang practice it does make perfect. But practice makes progress. Progress ya itu dia. Tapi progress itu kan makin lama makin naik, perfect juga akhirnya mendekati ya. Well, ada riset satu nih, Bib, nambah lagi pertanyaan. Satu dari Melbourne University, profesor research bahwa anak muda Indonesia itu malas berpikir kompleks. Itu riset, kayaknya dia nggak iniin lu ya. Kayaknya dia nggak ambil sebagai sampling nih. Itu research, itu jurnalis saya saya kemarin tuh dibilangin sama anak Melbourne Uni. Itu student kita juga, saya coaching waktu dia ngambil hukum ya, hukum UI. Dia ngambil hukum dan lulus di Melbourne Uni. At the end dia cerita ke saya, Bang, ini risetnya dari Melbourne Uni, Bang, ini Indonesia nih orang-orang mudanya malas berpikir kompleks ya, karena memang kita lihat sendiri seperti apa di grassroots ya, kafe-kafe lebih rame gitu ya, nongkrong-nongkrong lebih ini, terus yang namanya library atau contoh kemarin obrolan-obrolan yang isinya adalah akademisi atau siapa itu sangat jarang diminati. Contoh lebih konkret lagi kalau konten-konten time yang lucu-lucu. Ya, itu rame. Yang gemoy joget-joget, emang bisa masalah dijogetin. Nah, ini gak kampanye ya. Ini bukan menunjukkan warna saya. Tapi kan nggak bisa. Emang stunting bisa dijogetin gitu ya. Emang stunting bisa dikasih makan siang gratis sekali gitu aja. Ini Anda sebagai ekonom akan terexposure dengan hal seperti itu. Bagaimana keidealisme Anda sebagai ekonom? Ini di sini jawabannya. Kalau Habib nanti bilang ini nggak bisa. Ini nggak bisa sebegini. Sebagai ekonom kita nggak bisa, harus sustain programnya. Oh, nggak ada anggaran. Ini nggak bisa lanjut, kan begitu nanti akan berhadapan dengan para political exposure people yang mengatakan bahwa kepentingan itu lain, kepentingan lain ada juga dalam kerangka itu gitu loh. Bang, untuk bisa kesana, untuk punya bargaining powernya kita harus punya tadi network level dunia dulu gitu. Karena kalau kita udah network dunia ya backup kita ada gitu loh. Tapi Sri Mulyani masih berapa kali tuh? Ya, tetap masih ada PR-nya gitu. Contoh Century, Bank Century, yang kemarin yang di MK. Ya, ya manusia nggak ada yang perfect kayak gitu. Tapi dia mendekati lah gitu. Dibanding ya orang yang nggak punya backingan sama sekali ya masih lebih diinjak-injak lagi gitu. Betul. Nah, begini powernya memang masih menjadi PR lah gitu. Iya, betul. Wah. Kayaknya nggak mau di ending deh, gitu. Tapi time is money ya. Oh no. Karena habis ini mau nge-gym lagi, nge-gym ya. Ini karena habis kerja, sengaja sih Bang ngambil rest ini biar lebih prepare secara mentally, physically untuk di Singapura. Oke, luar biasa Habib. Jadi nggak setuju ya dengan profesor di Melbourne itu mengatakan anak muda malas berpikir kompleks? Mungkin samplingnya aja, kita perlu lihat lagi sampelnya benar apa enggak. Iya, betul ya. Jangan-jangan dia cuma ngambil satu kota doang gitu. Ayo kita challenge yuk, ininya coba ngambil samplingnya ke SMA Pradipta gitu ya, atau ke SMA Habib, atau ngambil samplingnya kepada anak-anak OSN. Pasti Anda akan menemukan yang lain. Iya, karena mostly yang menang-menang OSN itu juga ya sekolahnya banyak ke Singapura atau ke Harvard juga ada temanku gitu, teman SMA gue. Tapi ada pertanyaan satu kemarin, Bib. Ini pertanyaan lagi nih ya. Kan banyak juara nasional nih, internasional, Olimpiade emas udah nggak terhitung berapa. Tapi kok kita gini aja sih gitu loh. Nah,
Karena tadi sih. Boleh nggak on your perspektif sebagai youth? Ya sebenarnya aku waktu itu ngikutin Pak Gita Wirjawan sama di Endgame gitu. Nah, itu sering dengerin lagi gitu kayak Indonesia itu banyak potensi gitu. Tapi memang ya kurang aja gitu kayak ini orang-orang pintar, nah itu lebih dihargai di luar gitu. Nah, kita balik lagi gitu kan. Ya nggak, mereka punya kepintaran, ada yang lebih menghargai, tentunya mereka bakal ngambil, ya udahlah gitu. Tapi kan nggak karena nggak dihargai. Coba gini, Bib. Ada seorang perempuan, saya lupa namanya, itu S2 luar negeri, S3 luar negeri, tapi mengambil pengabdian itu di pedalaman Indonesia gitu loh. Nah, kenapa you tidak berani mengambil itu? Karena you hedon atau apa? Kan value orang beda-beda sebenarnya. Value orang beda-beda, oke. Dia dibangun dengan kondisi. Tapi dia berangkat pakai beasiswa loh, Bib. Seharusnya dia punya sense of nationalism yang luar biasa. Ya balik lagi sih sebenarnya gitu. Kalau aku sih gini Bang gitu, intinya Indonesia nggak bakal rugi invest ke aku gitu karena oke, 1,5 M gitu aku bakal puterin lagi gitu. Nah, jadi 15 juta dolar atau berapa lah gitu. Nah, itu kan mungkin investasi ke Indonesia masuk gitu atau riset-riset kelas dunia yang kalian nantinya. Betul. Nah, ya balik lagi itu kan kalau misalkan orang-orang kenapa bisa berpikir seperti itu, ya kita ada namanya dikotomi kendali kan. Jadi kayak kita nggak bisa ngendalin orang gitu. Betul. Nah, tapi gimana kita membangun ekosistem yang agar orang-orang seperti itu bisa ketarik lagi, gitu. Lagi ya. Oke, kuncinya seperti ekosistem nih. Benar. Sehingga orang tuh ketarik lagi. Sama kayak kemarin Habibie membawa expert untuk N250. Ekosistem udah ada dibangun, tapi somehow we don't know what happened dengan IPN apa IPD apa? Apa nama perusahaannya kok saya lupa. Aduh, yang ya Allah. Yang pesawat tercanggih 25 tahun melampaui batasnya. N250. Apa nama perusahaannya? Aduh ya Allah. Lupa di Bandung. Itu para expert pesawat dibawa sama Pak Habibie pulang ke Indonesia untuk membangun IPTN kok. IPTN kalau nggak salah ya. Nanti kita cross check ya. Kalau nggak salah saya garis bawahi aja di sini ya. Tapi somehow karena udah bubar tuh perusahaan dan itu akhirnya mereka balik lagi ke luar negeri. Karena memang kayak expert mereka juga. Saya ketemu juga Bib dengan ahli kereta api di Melbourne. Beliau juga Beso Soekarno. Beso zaman Soekarno dan beliau dipakai di Melbourne sebagai expertnya ahli kereta api. Tapi memang tidak mau kembali ke Indonesia. Karena ya lagi gitu. Tidak ada tempat. Tapi saya selalu dengan Anies Baswedan yang sudah kerja di Australia ya, di Amerika. Alasan pulang kembali itu sangat menurut saya sangat menggelitik saya ya. Masih banyak problem sosial yang saya perlukan, yang perlu kita selesaikan di Indonesia. Dan juga di Amerika saya tidak terpakai untuk hal ini karena there's no problem social I think ya, yang seperti kita yang perlu very diversity problemnya banyak banget ya. Banyak ya gitu. Ya, di Grassroots banyak dan itu salah satu alasan yang saya underline banget untuk beliau kembali ke Indonesia. Dan saya juga kembali ke Indonesia, Bib. Sebenarnya di luar enak ya. Di luar enak. Gaji 3 digit gitu kan ya. 3 digit lumayan kan gajinya, tapi kita harus kembali untuk mengabdi karena istri saya itu, saya juga makan uang LPDP, Bib. 5 juta setahun, anak saya juga 5 juta setahun karena di fundingin sama LPDP. Dan dengan 5 juta itu, dengan apa yang saya berikan sekarang, saya belum bisa membalikin mindset yang tertanam dari saya, cara saya berpikir ya. Kurang lebih saya dengan LPDP 5 tahun di sana, dengan biaya pribadi 2 tahun di sana, itu nggak bisa ngebalikin gitu loh. Ngebalikin dengan saya kayak sekarang nih kan kita bikin satu hal impactful nih, insya Allah nanti ya. Dengan adanya Time Language Center, dengan banyaknya alumni yang menyebar di seluruh dunia, itu saya rasa menurut saya udah pas nih, udah lebih dari uang yang diberikan oleh negara 3,5 M itu. Tapi menurut saya belum. Karena saya mau makin banyak anak muda yang sekolah kah, yang study kah, semakin banyak titik-titik yang ibaratnya punya global mindset yang bagus dan pulang membangun Indonesia. Walaupun tidak langsung, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10, 15, dia pasti akan kembali. Satinggi-tinggi bangau tabang tinggi, satinggi-tinggi bangau tabang, pulangnya ke Kubangan Juwo. Sajawa-jawa dan emang rantau, akhirnya pulang ke Kampung Juwo. Nah, itu dia. Well, tanpa terasa ini luar biasa waktunya tadi ya, sejam lebih kita ngobrol. Thank you so much for watching, Habib. All the way, good luck for your future endeavor career and also your study on ini. Tapi boleh dong speaking English-nya, liatin gitu loh. Serah deh mau ngomong apa. Okay, so thank you for the opportunity here by Time Language Center. I learned a lot. Mostly not only from hard skill about IELTS preparation, but also how to be a good, have more good attitude, and also how to have a good mindset and good character too. I'm really grateful for this opportunity here, and I hope everyone else
can also join time. Yes, thank you for endorsement ya. Yeah, maybe that's all from me. Thank you so much for this opportunity. I'm really glad that I can help others by this story or maybe This YouTube channel video. Okay. Yeah. Thank you. Thank you Habib, all the best for you and selamat menempuh perjalanan ke Singapura. Panas. Panas di sana, Habib. Oke, semoga tayangan ini memberikan inspirasi dan motivasi pada anak-anak muda di luar sana yang masih mempersiapkan masa depannya, apakah itu untuk selanjut studi ke luar negeri ataupun program WHV ke Australia. Jangan lupa bagi orang tua juga nih, orang tua yang masih setengah-setengah mensupport anaknya untuk menuju karir internasionalnya, relakan saja. Insya Allah mereka mampu bertanggung jawab. Nah, kalau papaku tuh dulu sama nenek nggak boleh merantau. Oh, nggak boleh? Nggak boleh merantau. Jadi tiap apply baju gagal. Nggak ada restu. Iya. Nah sekarang anaknya, udah kamu jangan di Padang. Terbang sana. Nah, itu bagus ya. Boleh dong, ini ngomong orang tua, mau ngomongin apa sama orang tua nih sebelum kita tutup? What do you say to your parent, your mom and dad? Ya, mungkin papa sih yang paling berjasa dan juga mama sih gitu ya. Ya kalau papa itu tadi gitu kayak dari awal pokoknya dari kecil lah gitu ditanaminnya. Jangan mau jadi kata dan tempurung gitu. Yes, Nah, dunia luas. Iya, dunia itu luas gitu. Kayak jangan jangan mikir terlalu sempit lah gitu. Kayak dulu aku pengen jadi pegawai perusahaan ini lah, dapat gaji bla 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 gitu. Kok mikirnya kecil kali gitu. Nggak mau apa gitu. Jadi kayak di kecil tuh ini Nobel belum ada loh yang menang dari Indonesia. Ini Nobel belum ada yang Muslim yang menang dan kawan-kawan gitu. Kan Habib menang ya Allah. Amin. Maksudnya bukan ke sana ya, tapi kayak motivasi itu. Motivasinya ya. betul. Dan yang merantau tadi gitu Bang, kayak orang-orang pintar tuh sekolah di Harvard semua gitu. Nah, jadi jangan bangga kalau kamu juara tapi masih Indonesia. Juara masih level nasional gitu. Betul, apalagi Kota Padang ya. Iya. Udah songong kayak kelangit yang ketujuh. Jadi kalau udah bisa di atas tuh baru boleh lah sedikit ya banyak cuap-cuapnya gitu. Cuap-cuapnya ya. Tapi kalau masih belum bisa title-nya sampai luar negeri itu ya tahan-tahan lah gitu. Tahan lah ya. Oh, saya gimana ya? Saya belum title apapun nih. Oke, mau ngomong apa buat beliau? Mau ngucap sesuatu di momen ini? Iya, mama dan papa gitu. Makasih banyak atas supportnya sampai sekarang gitu. Kayaknya kalau anaknya nggak dipaksa untuk sekolah gitu, mungkin anaknya masih terjebak di dunia karir, menikmati hidup, menikmati uang aja gitu. Nah, tapi dengan tadi paksaannya gitu kayak mama papa punya mimpi yang lebih besar juga, aku bisa sampai sekarang juga. Mohon agar bisa didoakan terus gitu, baik dunia karir kedepannya maupun studi agar bisa lebih baik juga dan akhirnya bisa lebih bermanfaat bagi orang gitu. Wow, orang Islam terbaik itulah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang Nah, lain. ini juga unik sih, waktu itu aku nanya papa kan kayak cita-citanya apa gitu. Cita-citanya jadi orang yang berduit, kenapa? Karena ya dengan duit kita bisa banyak bantu orang. Betul. Gitu. Jadi bukan jadi ngejar gelar, tapi berduit aja. Berduit aja, beruang ya. Iya. Beruang. Beda itu beda. Berduit sama beruang itu beda. Beruang, berduit. Saya suka joke ini ya. Okay, well timer, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, don't forget to subscribe dulu ya, like and share di YouTube channel. Semoga bisa membantu Anda untuk membukakan mindset dan mind blowing nih cerita Habib kan. Semoga bisa mengikuti jejak Habib dan juga banyak saya lihat tadi gap-gap yang perlu diisi oleh anak-anak muda lainnya dari macam perspektif sebagai ekonom ya. Dan terima kasih banyak Habib waktunya. Tadi saya nggak tahu Habib datang. Mendadak. Untung saya di sini ya. Tadi saya mau keluar loh Habib. Tapi karena Allah mempertemukan saya dengan Habib bisa membuat video ini sebagai motivasi buat Anda semua. Now it's time to build our future with time language center. See you on top. Bye.